Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan ya, hari ini kita akan unboxing MacBook Pro 14 inch yang udah ditunggu-tunggu lumayan lama untuk sampai Indonesia dan akhirnya sampai ya. Jadi mari kita langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu pakai lama-lama. Kalau di luar negeri dia datang dengan kardus ekstra di luarnya. Kalau di Indonesia tentu kearifan lokal ya, datang dengan bentuk seperti ini. Untuk yang bertanya-tanya, barangnya ini dapat dari mana? Gue pribadi ini mendapatkannya dari toko HP dia. Link pembelian bakal gue taruh coba di kolom deskripsi. Ini dia MacBook Pro 14 inch. Wow. super excited. Ini boxnya, kalau kita coba cek ke bagian belakang, lo akan bisa ngeliat dia ini adalah MacBook Pro 14 inch, tipenya MKG-Q3ZP/A. CPU core-nya ada 10, GPU core-nya ada 16, memorinya 16 GB dan juga 1 TB untuk storage-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ada rasa excitement tersendiri. Wow. Ini dia MacBook-nya. Biasanya kalau lo biasa buka MacBook ya, dia kan ini menggunakan plastik, tapi kali ini menggunakan kertas dan hey, ternyata nih jatuhnya agak lumayan cukup berat ya. Ini gue taruh dulu di samping. Isi dari kotaknya berikutnya ya. MagSafe. Si MagSafe-nya ini sendiri pun menurut gue jadi menarik karena dia ini sudah menggunakan metode colok ke brick-nya itu menggunakan USB Type-C juga ya. Jadi nggak langsung MagSafe-nya doang gitu. Satu hal yang juga menurut gue patut menjadi highlight dari MagSafe tahun ini ya, itu adalah pemilihan kabelnya. Lo kalau sebelumnya menggunakan MacBook biasanya udah akrab banget sama MagSafe yang suka tiba-tiba grompal ya, atau apa namanya, kekelupas di bagian sini lah, di bagian sini gitu. Dan kali ini dia hadir dengan modelan braided. Harapannya adalah lebih awet tentu ya, nggak gampang rusak. Ada buku-buku panduan. Dan ini dia buku panduan. Stikernya hitam. Dan gue baru tahu kalau emang ini masuk dalam line up yang super pro. Jadi nggak cuman pro pelabelan doang, dia dapat stiker warna hitam. Dan juga di sini ada kartu garansi. Yang gue pegang ini ternyata adalah unit dari Malaysia ya, Apple Malaysia Service Card. Itu yang gue pegang. Dan di dalamnya tentu ada charging brick. Charging brick-nya ini sendiri yang 96 watt, oke. Dan bisa tetap masih kalau lo pengen pakai USB Type-C to Type-C, atau lo pakai ini. Jadi pilihannya tergantung lo. Dan tentu nggak ketinggalan ada colokannya kepala 3 karena unitnya emang bukan unit Indonesia. Oke, nggak pakai lama. Yuklah, sekarang waktunya kita buka MacBook Pro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow, look at that. Ini dia MacBook Pro-nya seperti ini. Yang gue punya ini Space Gray MacBook Pro 14 inch. Dan ya, thick alias tebal. Dan berasa lumayan berat ya. Ini kalau dibandingin dengan MacBook Pro 13 inch sebelumnya, hitungannya lumayan berat. Jadi kalau lo ngerasa mungkin pengen beli 14 inch untuk alasan portability, it's still heavy. Tapi ya, mungkin masih lebih portable dibandingkan dengan yang 16 inch. Kita coba ngelihat dari bentukannya dulu. Pertama, logo Apple di bagian sini. Semua MacBook seperti itu. Apakah gue berharap logo Apple ini bisa nyala? Not so much. Nanti bagian atasnya jadi tebal juga. Terus, satu hal yang gue sangat perhatikan pertama kali megang gitu ya, ini adalah bagian-bagian di sini. Ini lubang-lubang ventilasi di bagian sini. Ini jauh lebih besar dibandingin dengan MacBook Pro sebelumnya. Di bagian bottomnya lo akan melihat ini ada satu buah grafir tulisan MacBook Pro. Dan ya, terasa lebih tebal. Nggak usah pakai lama ya. Langsung kita buka dan juga akan
langsung kita setup MacBook Pro 14 inch 16GB 1 TB yang sudah lama kita tunggu-tunggu. That sound. Oke, satu hal yang bisa gue ceritain di awal adalah suara tadi, Apple Chime-nya itu lebih ngebas dibandingin MacBook Pro 13 inch. Oh, ada satu hal yang tadi gue lupa ceritakan ya, pas lo pakai MacBook Pro ini adalah extra port yang lo dapatkan. Pertama, lo punya 2 USB port di sini, MagSafe, terus ada apa namanya headphone jack, itu masih ada, tapi di bagian sini ini dia ada memory card, terus juga ada apa nih, another USB Type-C, dan juga ada HDMI. Mungkin penasaran ya, untuk awal-awal langsung pengen tahu sebenarnya seperti apa performa awal yang bisa gue ceritain, mulai dari benchmarknya mungkin gitu ya. Jadi gue akan setup sebentar untuk install beberapa app, dan setelah itu gue bakal ceritain, jadi jangan kemana-mana. Oke, jadi gue akan ngelakuin beberapa benchmark aja. Yang pertama, buat yang penasaran sama disk speed testnya ini seperti apa, karena kan dijanjiin lumayan banget ya untuk performa dari disk speednya. Kita coba cek. Bismillah. Write-nya ternyata lumayan banget ya. Dan read-nya juga lumayan tuh, nyampe 5000. Write-nya bahkan bisa sampai 5000, dan lo bisa ngeliat data-data di sini yang bisa dibaca dengan baik itu apa aja. Dan pada dasarnya ya semua datanya terbaca dengan sangat baik, dan ini cukup konsisten baik untuk write-nya dan juga read-nya. Ini adalah data per megabyte per second, jadi hitungannya udah lumayan banget. Kalau nggak bisa gue bilang ini udah asik lah ya buat kerja. Berikutnya kita coba tes yang simple dulu, yaitu Geekbench. Ini udah support untuk langsung Apple Silicon. Kita akan coba run benchmarknya seperti apa kalau kita menggunakan Geekbench. Dan ini dia hasilnya. Single core-nya dia 1765 dengan multi-core score-nya itu 12.485. Not bad. Dan kalau kita coba sekarang jalanin benchmark terakhir, yaitu bagian Cinebench. Untuk single core-nya dia dapat nilai 1527 poin, sementara CPU multi-core-nya 12.354. Kalau kita coba ngelihat ke bagian sini, ini dia masih ada di bawahnya AMD Ryzen, di bawahnya Intel Xeon, dan juga AMD Ryzen Threadripper 299. Jadi kalau buat gue sebenarnya it's already up here. Nah, untuk beberapa hal yang cukup simple kayak semisal keyboardnya, terus juga trackpadnya, ini bisa gue bilang performanya ya sudah Apple pada umumnya aja. Untuk travel key-nya ya pada dasarnya dia emang sama lah, mirip-mirip gitu ya sama yang 13 inch, tidak terlalu jauh berbeda di sana. Sementara buat trackpadnya sendiri works fine. Satu hal yang mungkin menurut gue agak lumayan menarik adalah sebenarnya pemilihan Apple untuk menaruh warna hitam ya di bagian keyboardnya ini. Beberapa orang mungkin suka dengan layout yang seperti ini, tapi kalau gue pribadi ngerasa gimana gitu. I prefer having the same color antara bagian background keyboardnya dengan yang ada di sini, tapi ya udahlah, dapatnya seperti ini. Bagian paling menyenangkan dari laptop ini mungkin salah satunya adalah bagian ini ya, MagSafe. Dia ini nahan dengan cukup kencang ya. Jadi kalau misalkan lo coba tarik dari posisi ini agak lumayan susah, tapi kalau dia jatuhnya ke atas atau mungkin lo buka ke bawah lebih gampang. Tapi kalau lo coba tarik, ini kenceng banget. Bisa, tapi perlu tenaga yang lumayan pol-polan. So, basically itu dia unboxing dan juga hands-on dari MacBook Pro 14 inch kali ini. Hopefully lo mendapatkan satu atau dua hal yang menarik ya. Tapi yang pasti untuk video reviewnya ditunggu aja. Langsung subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita diskusi. Bye-bye.